Halo, hari ini saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya gimana pengalaman saya tidak bisa bahasa Inggris, dibayar $25 per jam, sehari hanya kerja 3 jam atau dibayar $75 per hari, kurang lebih 1.120.000 per hari tanpa bisa bahasa Inggris tapi bisa digaji dolar. Keren? Yuk, saya ceritakan. Halo teman-teman semuanya. Oke. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin lagi bingung cari kerja, kemudian mungkin teman-teman yang baru PHK atau teman-teman yang sedang mencari sumber tambahan penghasilan. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya yang luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, bahwa saya itu tidak punya basic ya apa namanya? Jurusan apa gitu. Saya kuliah gak lulus. Kemudian dari SMP saya fokusnya tinju. Jadi dari SMP sampai kuliah saya tinju di Thai boxing. Kemudian ya bakat digital atau itu nggak ada. Ya alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan komunitas, pertemukan kami dengan ilmu yang baru. Kalau saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya pengalaman saya bagaimana mendapatkan job-job dari luar negeri. Tahun 2008 saya belajar SEO, kemudian pada waktu itu saya menggunakan optimasi SEO-nya untuk mendapatkan project dari luar negeri atau mendapatkan job-job dari luar negeri. Saya menggunakan apa? Website atau SEO. Nah, hari ini saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang saat ini sedang tergoda ikut tren kabur aja dulu. Nah, daripada kabur aja dulu, kenapa nggak remote aja dulu? Nah, ini pengalaman yang sangat berbeda. Nah, beberapa minggu yang lalu saya belajar pada seseorang. Saya sebutnya guru saya ini Kang Atep. Nah, Kang Atep itu nanti saya tunjukin websitenya. Beliau bercerita pada saya gini, lebih baik kita membangun fondasi kehidupan. Fondasi kehidupan itu adalah kita bisa menciptakan income yang rutin yang effortnya kecil, kemudian pekerjaannya nggak terlalu berat, kemudian nggak menyita waktu, tapi penghasilannya bisa rutin. Kemudian untuk upgrade-nya kita menggunakan salah satu metodenya menggunakan platform digital atau adalah remote atau saya menggunakan Upwork atau menggunakan Depop. Nah, ini akan saya bercerita. Nah, tahapannya adalah begini teman-teman. Nah, beberapa bulan yang lalu saya memulai belajar bagaimana saya menjual produk digital. Saya menggunakan platform Etsy, kemudian saya menjual produk-produk digitalnya. Beberapa bulan yang lalu saya bercerita mulai berjualan atau menggunakan skill digital saya itu berjualan di Upwork. Upwork ini adalah platform yang menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan skill seseorang, kemudian dia nulis yang dia butuhkan di platform tersebut. Nah, kita sebagai seseorang yang punya skillnya, kita akan apply. Atau kita sudah menuliskan profil kita sudah menuliskan keahlian kita di profil Upwork tersebut. Nanti ketika akun kita ini sudah kita optimasi secara SEO-nya, kemungkinan customer atau buyer itu akan mencari dengan kata kunci tertentu, kemudian mendapatkan profil kita. Nah, kemudian dia akan mengkontak kita. Nah, hari ini akan saya sharing pengalaman saya. Nah, saya ini alhamdulillah pecah telur. Itu adalah saya dibayar $25 per jam. Saya dibayar $25 per jam. Saya hanya kerja kurang lebih 3 jam per hari. Kurang lebih kalau dirupiahkan berarti sekitar 1.120.000 per hari. Nah,
kali 6 berarti kan sekitar 6 jutaan ya, kali kali 4 berarti kan kurang lebih sudah 32 jutaan. Bismillah, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Nah, saya nggak bisa bahasa Inggris, terus terang saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris yang kalau istilah saya medok lah, istilah wong Jawa itu medok lah. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya nekat aja gitu loh. Bahasa Inggris jangan menjadi halangan, karena banyak platform, banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan, yang fasilitas teknologi saat ini memudahkan bagi kita untuk berinteraksi dengan buyer luar negeri walaupun kita tidak paham atau tidak bisa bahasa Inggris. Minimal kita mengerti apa yang dia katakan. Nah, ada caranya. Nah, ini saya akan bercerita. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan inbox. Oke. Nah, kemudian saya di inbox oleh customer buyer. Nah, dia bercerita bahwa yang pertama dia menyampaikan bahwa dia akan tertarik dengan skill saya. Kemudian saya menawarkan di skill saya itu adalah $25. Saya menawarkan saya menuliskan skill saya itu adalah untuk Meta Ads-nya Google Ads itu adalah $25 per jam. HR itu bukan hari ya, tapi hour per jam, 25 per jam. Nah, kemudian dia inbox, dia bilang I need marketing and management on Google and Facebook. Dia nyampaikan seperti itu. Nah, kemudian saya balas. Nah, bagaimana saya balas adalah begini. Nah, ini saya bilang ini. Saya mengerti bahwa dia membutuhkan marketing manajemen dari Google dan Facebook, saya ngerti lah gitu kan. Nah, tapi cara jawabnya gimana? Lah, saya nggak ngerti. Kemudian saya gunakan Facebook. Saya gunakan ChatGPT. Yang saya gunakan adalah gini. Nah, saya bilang ke ChatGPT. Nah, saya belajar gini. Saya mendapatkan info dari saya buatkan saya. Dengan bahasa Inggris. Saya bilang GPT, saya mendapatkan info dari customer di Adbox dengan kalimat sebagai berikut. I need marketing and management and Google Facebook. Bahkan saya jawaban dengan bahasa Inggris profesional dari pertanyaan buyer. Nah, ini kurang lebih jawabannya seperti ini. Hai, dia seperti kliennya, thank you for reaching out. I did be happy. Terus ini saya copy. Biasanya ini tidak saya langsung copy, tapi saya copy dulu, kemudian saya baca lagi. Jadi jangan di paste mentah-mentah. Saya harus paham dulu gitu kan. Nah, saya sampaikan di Google Translate. Oh, ternyata gini ini kan. Oh, terima kasih telah menghubungi saya. Kami akan dengan senang hati membantu Anda dalam pemasaran. Nah, ini saya berikan. Oh ya, oke. Saya paham. Oh, ya, saya akan memberikan jawaban yang kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, saya sebutin, saya ganti. Nah, kemudian dia ngasih jawaban saya. Jawabannya ini. Nah, ini saya masukkan bahasa Inggris lagi. Dia menyampaikan, Edi, saya perlu membuat dan mengoptimalkan kampanye Facebook untuk memastikan kampanye tersebut menargetkan audiens berpenghasilan menengah di UEA atau di Eropa dengan anggaran 18.000 selama 6 bulan dan tujuan jangka panjang kurang lebih 1-2 tahun dengan budgetnya 90.000. Nah, bisakah Anda meluangkan waktu 3 jam? Jadi dia memberikan saya penawaran untuk kerja dengan dia itu 3 jam. 3 jam sehari. Berarti kan 3 jam sehari kan lumayan. 3 jam sehari per jamnya saya dibayar $25. Nah, kemudian jawaban ini saya copy lagi ke dalam mana? Ke GPT. Saya sampaikan customer memberikan jawaban. Terus saya bilang buatkan saya jawaban
saya bisa melakukan tugas tersebut. Nah, kemudian, ini jawabannya. Thank you sharing more detail about your project. Yes, I can define assist with creating optimized Facebook campaign to effectively target. Nah, ini saya sebutkan. Nah, kemudian dia berikan beberapa pilihan. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh GPT itu saya copy, kemudian saya terjemahkan juga supaya saya paham gitu loh. Terus terang saya kurang bisa mengerti bahasa Inggrisnya, tetapi saya tahu bahwa customer ingin seperti ini gitu. Nah, ketika saya yang membaca keinginan dari customer dan saya paham, saya akan meminta kepada GPT tolong buatkan saya jawaban kepada buyer tersebut dengan seperti ini nih. Jadi menggunakan GPT itu jangan asal gitu loh. Kita memerintahkan GPT dengan prompt yang tepat, bahwa karena saya paham industri saya paham bahwa saya yang dibutuhkan customer seperti apa. Nah, saya menuliskan itu. Jadi tidak mentah-mentah tanpa pengetahuan enggak. Jadi alhamdulillah saat ini ada GPT, ada AI, banyak hal yang bisa kita kembangkan dari AI. Nah, salah satunya ini bahwa dari AI ini saya bisa mendapatkan job-job yang berbeda walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, tantangannya adalah ketika buyer itu ngajak meeting online. Nah, itu Zoom harus conversation-nya bagus. Nah, tapi alhamdulillah buyer itu paham. Kalau kita kurang bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris kita itu kurang, itu alhamdulillah buyer paham. Beberapa pengalaman tahun yang lalu ketika saya diekspor, ya bantu om saya ekspor di Solo, itu ya ketika saya ketemu dengan buyer di luar negeri, ya saya pakai bahasa isyarat. Ketika buyer nanya ini bahannya apa gitu, harganya berapa, yang penting saya hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 itu saya hafal. Jika ketika ditanya harganya berapa, how much, dia bilang 110, $110 misalkan. Nah, itu saya paham. Tapi kalau udah bilang 100, 1000 ya saya agak bingung. Nah, walaupun saat ini saya sudah mulai belajar bahasa Inggris conversation, itu saya belajar saat ini. Tetapi untuk memulai bekerja dengan luar negeri tidak harus pandai bahasa Inggris dulu gitu loh. Teman-teman sudah bisa memulai, langsung bisa apply atau sudah bisa melakukan action. Bagaimana teman-teman punya skill apapun itu, kemudian coba apply. Cari sesuatu yang dimudah, sesuatu yang bisa teman-teman kerjakan, kemudian teman-teman bisa menuliskan profil teman-teman. Nah, teman-teman sudah perlu membangun branding. Apapun aktivitas jenengan, apapun aktivitas teman-teman semuanya, kita itu punya value. Setiap orang saya yakin punya value. Nah, value itu visualkan. Sekarang zamannya di mana kita tidak bisa bercerita bahwa saya lu keren di sini, saya keren di sini, nggak bisa. Tetapi kita harus memvisualkan dalam sebuah konten. Karena zamannya saat ini sudah seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya skill, saya bisa gambar, coba gambarnya itu divisualkan, sketnya bagaimana, kemudian hasil karya gimana, divisualkan dalam sebuah konten, sehingga konten durasi sekian 30 sampai 50 detik misalkan untuk short sama TikTok di Reel, itu sudah cukup untuk menjadi branding. Maka bangun personal brandingnya, bangun jejak digitalnya supaya value kita itu bisa diketahui oleh market. Teman-teman itu pengen dikenal sebagai siapa? Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai ahli desain misalkan, maka bangun portofolio desain. Kalau teman-teman itu pengen dikenal sebagai misalkan penulis konten, ya coba teman-teman cari. Nah, kita ini tidak akan bisa menemukan saya itu bakat di mana ya? Iya, caranya gimana? Coba gitu. Di Meta Ads ini awalnya saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya fokusnya di SEO. Tapi ketika perkembangan zaman bahwa ini banyak membutuhkan tentang Meta Ads, saya harus belajar tentang Meta Ads. Ketika saya belajar, alhamdulillah menemukan menemukan guru-gurunya, alhamdulillah ada menemukan komunitasnya, kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan sharing kepada teman-teman
Nah, teman-teman semuanya, ini salah satu yang saya contohkan kepada teman-teman bahwa peluangnya itu cukup besar. Contoh misalkan web designer. Nah, ini saya yang di dashboard ini adalah Upwork ya. Nah, 9 menit yang lalu ini ada yang ngirim memberikan penawaran, dia butuh jasa web application, mockup, desain ya kan. Ini dibayar $40. Kemudian ada yang sebentar saya tuliskan di sini contoh, dia butuh desainer website untuk bisnis, itu budget dia adalah $100. Kemudian ada ini per jam per hari ya. Iya, ini fix budgetnya untuk membuat website itu adalah $100. Kemudian ada yang mau ini modern website desain untuk teknikal produk, dibayarnya $50 per jam, 15 sampai $30 per jam. Nah, ini cukup menarik gitu loh, $15 per jam gitu kan. Padahal bikin website kan nggak cukup sehari 2 hari gitu kan. Nah, ini contoh untuk yang UI UX. Kemudian sekarang saya mencapai contoh misalkan sosial media market manager misalkan. nah ini sosial media manager misalkan untuk ini dibayarnya 5 sampai $20 per jam. Nah, peluangnya cukup besar. Nah, jangankan itu ya. Ini saya coba PowerPoint. Ini teman-teman yang bisa desain Canva, ini ada peluangnya cukup besar. Membuat desain Canva ya, itu di Amerika itu ada yang sebentar ini graphic design. Nah, ini ada yang per jamnya $20 sampai $40. Kemudian membuat PowerPoint ya, budgetnya $75 untuk membuat PowerPoint aja. Kemudian ini Canva designer, ini budgetnya $15 sampai $31 per jam, kan luar biasa. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan. Bagi teman-teman yang pengen belajar, jika teman-teman pengen belajar Etsy, teman-teman saya rekomendasiin belajar di nafkahonline.com. Teman-teman bisa belajar berkaitan dengan Etsy, kemudian freelance itu di Upwork itu ada di RWID, Remote Worker ID. Nah, ini tempat saya belajar. Nah, di sini saya juga banyak belajar tentang bagaimana saya menemukan marketnya, bagaimana saya membangun brandingnya, bagaimana saya menciptakan personal brandingnya. Saya banyak belajar di situ. Nah, teman-teman itu setiap orang itu punya value pasti, dan setiap orang itu pasti membutuhkan guru. Nah, guru kehidupan, guru bisnis, guru itu yang perlu kita cari. Kita sukses itu kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu-ilmu itu dari guru-guru kita. Saya belajar tentang Etsy dari Kang Apep. Saya belajar Upwork itu dari RWID. Tetapi awal mula saya tahu Upwork dari mana? Dari Kang Apep. Nah, ini salah satu yang perlu kita bangun. Nah, bagi teman-teman yang saat ini punya skill desain, teman-teman yang punya skill UI UX, punya skill ya, punya kemampuan di sana, ya belum tidak mau repot dengan mencari hunting job, yuk kolaborasi dengan kami. Saya fokus dalam pemasarannya, teman-teman nanti yang mengerjakan. Kita kolaborasi, kita kerjasama, kita bermain side profit atau seperti apa. Nah, teman-teman yang punya, sekali lagi yang punya kemampuan desain, kemudian punya kemampuan di UI UX, yuk kita bangun portofolio kita, yuk kita kerjasama. Nah, tertarik silahkan DM saya atau komen di bawah. Saatnya bangun karir remote dan dapatkan dolar dari rumah. Jangan tunggu lagi, remote sekarang, sukses kemudian. Bismillah. Beberapa insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa saat ini closing statement saya adalah banyak yang bilang kerja remote itu sulit. Padahal kalau tahu caranya, ini bisa menjadi sumber penghasilan yang
stabil. Saya merasakan, saya sudah merasakan sendiri gitu. Alhamdulillah. Saya benar-benar bersyukur sekali dipertemukan dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Saat ini saya harus berkembang. Nah, kemudian dunia digital marketing, desain, UI UX itu luas. Klien dari Eropa, Amerika, banyak yang butuh tenaga freelancer berbakat. Dan kita di Indonesia punya banyak potensinya. Dan salah satunya saya yakin adalah teman-teman semuanya. Yuk bergabung, kolaborasi, dan kita kuasai market internasional.